Baik Pak Edi, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Pak Edi bersedia untuk menjadi responden dari wawancara yang akan saya lakukan nanti. Harapannya nanti bisa menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman dan saya pribadi untuk terkait dengan pengembangan diri agar lebih baik lagi Pak Edi. Jadi profil singkat tentang Pak Edi ini, Pak Edi lahir di Klaten 26 Agustus tahun 54 ya Pak, 1954, 8 bersaudara, anak yang keempat nih Pak Edi. Gimana sih Pak Edi perjalanan hidup Bapak dari Edi kecil yang pemalu, yang mampu bertransformasi sedemikian rupa ini sehingga menjadi figur yang menginspirasi banyak orang Pak Edi? Wah, itu perjalanan panjang ya saya kira. Jadi betul sekali bahwa saya pada saat remaja, kecil remaja, sampai umur 22 itu termasuk apa, remaja apa pemuda saya nggak tahu. Itu saya nggak pede, celingus bahasa Jawanya ya. Terus kalau ditanya apa perubahannya, faktor apa saja, mungkin ya lingkungan yang memaksa saya untuk menjadi seperti itu gitu. Dan memaksa itu kaitannya dengan apa gitu ya, karena dengan pekerjaan. Saya tuh masih ingat bahwa ketika umur saya 81 sudah 27 tahun 27 tahun saya masih malu untuk bicara di depan karyawan saya yang saya bayar, ngomong pun saya masih malu. Sampai ada satu karyawan, Mbak Amin, tahu ya, ibunya apa? Ya, pokoknya itu pas ulang tahun kita makan-makan. Saya tuh belum terbiasa atau tidak terbiasa ngomong di depan orang banyak. Dan ngomong ya bantuan gitu. Itu saya malu. Sampai dia yang bilang, Pak Edi paring pangandikan untuk acara ini. Itu yang membuat saya perlu ya gitu. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana celingus saya saat itu. Bayu tahu sendiri bahwa sekarang karyawan baru pun harus bisa ngomong di depan orang banyak. Jadi alangkah katroknya saya pada saat itu. Tapi ya dengan paksaan seperti itu, kebutuhan, ya orang kalau dipaksakan kan mau tidak mau harus berusaha. Nah, disitulah saya kira faktor tekanan dari eksternal ya, dan eksternal ini baru belum sampai luas banget, tapi baru hanya di lingkup kerja. Kalau boleh tahu Pak Edi, cita-cita Pak Edi waktu kecil itu apa sih Pak Edi? Guru. Menjadi guru ya Pak. Baik Pak, jika berbicara tentang pendidikan, pelajaran apa yang paling disukai sama Pak Edi di bangku sekolah pada waktu itu Pak? Dan kenapa menyukai itu Pak? Kenapa saya bercita-cita sebagai guru dulu ya, itu ya saya terpukau pada sosok seorang guru di kecil nih ya, sejak TK, sejak SD saya lihat kok begitu berwibawa, begitu pintar, begitu banyak membuat orang jadi pintar gitu ya. Kebetulan ayah saya, papi saya itu seorang guru. Dia pendidikan Belanda, sekolah guru, tapi tidak pernah dipraktekkan. Sebenarnya sudah dibakul kok. Gitu. Tapi jiwanya papi saya itu memang jiwa seorang guru, dan itu juga menurun kayaknya pada saya, sehingga saya itu buka toko itu lebih sebagai seorang guru ketimbang seorang marketer.
Jadi itu juga salah satu komitmen Pak Edi untuk tetap bisa fokus di komite ya Pak Edi ya. Mungkin ada hubungannya dengan cita-cita Pak Edi juga ya Pak. Ada banget, tanpa saya sadari ya. Tapi ternyata benang merahnya memang ada, betul sekali. Jadi saya mengelola sebuah perusahaan itu dengan aspek SDM, bukan dari aspek marketing gitu. Nah, kamu tahu bagaimana saya berusaha mengembangkan karyawan-karyawan saya supaya tidak cuma sekedar jadi apalagi cuma alat bagi saya untuk saya manipulasi untuk cari duit buat saya, sama sekali enggak gitu ya. Dan itu sejarahnya panjang sekali. Terus kalau tanya pelajaran apa, itu satu sejarah, kedua psikologi. Saya senang sekali mengamati orang itu bagaimana itu gitu. Sayang saya tidak seberuntung kamu bisa mendapat kuliah tentang psikologi gitu. Kenapa Pak Edi memilih dua pendidikan itu Pak Edi? Menyukai dua pendidikan itu Pak? Karena saya senang sebagai guru. Guru kan artinya harus paham perilaku muridnya gitu ya, dalam konteks guru murid kan. Karena harus mengenal itu. Bagaimana si A beda dengan si B, bagaimana dengan si C, bagaimana backgroundnya dan lain-lain. Saya senang baca rubrik-rubrik tentang psikologi. Hanya rubrik-rubrik aja. Jadi ya ini sidik-sidik ya pokoknya ngicipi lah gitu. Sedangkan kalau sejarah kenapa ya? Karena saya itu penasaran sekali bahwa sejarah itu menarik sebetulnya. Tapi kenapa kok dalam perjalanan saya gitu dan kebanyakan murid gitu nggak senang karena gurunya nggak menarik kok cara membawakannya gitu. Padahal itu sangat kaya. Baik Pak Edi, siapa sih Pak Edi? Figur atau tokoh-tokoh yang menjadi idola semasa remaja Pak Edi? Menurut Bapak, apa yang menarik dari figur atau tokoh tersebut Pak Edi? Kalau itu saya temukan bukan ketika remaja ya, saya kira itu ketika sudah menjelang 30 tahun itu ya, ketika saya berusaha mencari tambahan ilmu. Saya kan cuma lulusan S1 sampai SMA. Saya merasa saya harus nambah pengetahuan saya gitu. Nah, saya banyak ikut training, terutama di Prasetya Mulia dan lain-lain. Di situ saya semakin mengerucut ya, idolaku pada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu idola saya. Bagaimana dia sederhana, bagaimana nilai-nilai yang dia anut. Saya kan senang tentang kesederhanaan, kan tentang kemewahan. Di foto yang nyok nyebar duit, saya nggak suka. Saya suka yang sederhana. Kemudian bagaimana peran orang tua dan orang-orang terdekat Bapak terhadap pola asuh serta interaksi sosial di lingkungan keluarga Pak Edi? Kalau tanya itu lebih ke nenek saya ya yang berpengaruh itu. Kenapa saya senang budaya Jawa? Dari mana itu? Saya dapatkan dari mbah saya, mbah putri saya. Jadi mbah putri saya ini sangat dominan. Sebagai wanita dia sangat kuat, dan itulah yang membuat saya tidak setuju
Kalau stereotip perempuan lemahmu enggak. Saya punya Mbah Putri, ibu saya pun kuat, kakak saya pun kuat, jadi bahkan lebih kuat daripada pria gitu. Ya, itu figur-figur yang mempengaruhi hidup saya sepanjang waktu. Jadi mereka punya kesamaan, value of life-nya itu kuat. Itu yang saya kira ayah saya tidak terlalu, karena saya kelas 6, 12 tahun ya, relatif 12 tahun bareng sama hidup bersama, interaksi dengan papi saya. Tapi saya dibesarkan oleh mbak saya, jadi saya dengan ayah saya malah belumlah terlalu banyak value of life yang ya ada, pasti ada, seperti misalnya leadership-nya, kemudian kedermawanannya, itu saya kira itu yang temurun ke saya. Pengembangan diri merupakan suatu usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai peningkatan mutu terhadap diri ya Pak Edi. Bagaimana cara yang ideal untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang kita miliki agar dapat menentukan mana yang menjadi prioritas setelahnya Pak Edi, menurut Pak Edi? Agar apa? Agar dapat menjadi penentu prioritas setelahnya Pak. Oh. Saya hanya bisa sharing bagaimana itu terjadi pada saya ya. Saya tidak tahu bagaimana di luar, karena menurut bapak saya sekolah berapa tahun sampai SMA itu berapa tahun? 12 tahun. Itu tidak banyak kok yang saya dapatkan untuk hidup. Saya dapatnya justru dari kursus seminar yang saya alami dan interaksi dengan lingkungan gitu. Jadi kalau ikut seminar itu kan diobrak-abrik gitu ya, diri kita kan apa kekuatan, pengen apa kowe sampai mati, kowe pengen dikenang sebagai apa dan lain-lain, hal yang tidak pernah saya pikirkan. Banyak seminar-seminar yang seperti itu, ubah-ubah, tapi itu juga membuat untuk berpikir loh. Iya, aku pengen dikenang sebagai apa misalnya, dan kekuatanku itu apa tuh, kelemahanku itu apa tuh, dan seterusnya sampai ke Johari Windo lalu ya. Ada sisi-sisi yang kita nggak tahu, bahkan tentang diri kita sendiri nggak tahu, malah orang luar yang tahu, dan seterusnya. Jadi menurut saya sebenarnya kurikulum rolas tahun itu orang kanggu gitu ya. Harus dirombak total gitu. Nah sebenarnya kurikulum Merdeka ini saya cocok sekali secara konsep, karena memberi kebebasan pada guru untuk memberikan apa yang dia rasa perlu diberikan. Di materi yang kita terima selama 12 tahun itu separuh itu sampah semua. Ya, jadi kayaknya bukan berapa lama atau berapa tinggi ilmu yang kita cari, kita dapat, tapi ada ilmu yang kita butuhkan itu yang apa toh? Ya itu aja lah yang kita kejar. Jadi kira-kira gitu. Blind spotnya bisa dilihat dari berbagai pengalaman yang kita lakukan di luar lembaga pendidikan gitu ya Pak. Justru di luar lembaga pendidikan, dan itu karena perjuangan kita sendiri loh. Bukan karena saya dapat itu, karena saya dilalahi untuk enggak, kita cari. Kalau cuma menunggu secara pasif itu ya sami Allah. Kita sendiri harus cari.
Kalau boleh tahu Pak, hambatan-hambatan apa saja sih yang dihadapi Pak Edi dalam upaya pengembangan diri Bapak? Oh ya banyak sekali. Apa ya? Sebentar, saya berpikir. Tumbuh itu kan tidak mudah, apalagi di tengah stigma lingkungan yang sudah terpatri, yang kita dan payahnya lagi yang membuat kita juga yakin bahwa itu benar. Itu kan merusak banget itu, ya bahkan jadi racun gitu. Jadi gimana, tolong pertanyaannya diulangi. Hambatan yang Oh, dihadapi hambatan, dalam ya. upaya pengembangan diri Pak? Tapi apa ada tuh dalam hidup itu tidak ada hambatan? Banyak, tapi kita harus bisa mengatasi. Menurut saya begitu. Tidak cukup hanya dengan komplain mengeluh. Bagaimana kita harus mengatasi, dan untuk itulah kita hidup. Baik Pak Edi, sewaktu di perusahaan kan Pak Edi selalu mengarahkan karyawan-karyawan Pak Edi untuk proaktif, kemudian juga pentingnya dalam penerapan komunikasi yang asertif dalam upaya pengembangan hubungan sosial yang positif. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu Pak? Ya memang itu dibutuhkan kok, bukan hanya untuk bisnis saya, tapi untuk hidup. Komunikasi itu adalah kunci dari segala-galanya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu jalan terbuka lebar kok. Kalau kita gurau dewe dengan komunikasi yang menurut kami baik, yang marem aku nek wis tak ngono iki. Tapi buat apa kalau itu menjadi akhirnya menyandung kita sendiri gitu ya, membuat kita tersandung. Saya pikir enggak. Dan saya pikir komunikasi itu lebih banyak lebih gampang diomongkan daripada dijalankan. Sangat tidak mudah, karena komunikasi itu menyangkut siapa yang saya ajak bicara, bagaimana orang itu, dan seterusnya. Dan sementara kita tidak mungkin tahu semua tentang orang itu, ya. Tapi disitulah tantangannya kan. Ya. Kemudian Pak, keterampilan dan kecerdasan sosial itu kan sangat penting dan sangat diperlukan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain ya Pak Edi. Hal apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi pribadi-pribadi yang agresif, yang biasanya mereka itu tidak mau kalah, dan kemudian pribadi-pribadi yang pasif, yang justru mengalah dalam konteks komunikasi Pak Edi? Mengubah karakter seseorang itu kan nyaris mustahil ya. Tapi kalau merubah paradigma kan bisa. Dan MPTG menuju ke sana. Gitu. Tapi masalahnya adalah berapa lama orang itu akan menyadari itu. Toh nanti ya kembali lagi ke jalan yang tidak benar tadi, tanda petik. Jadi kembali ke peran saya sebagai guru kan, maka saya berkali-kali bilang pada manajer saya, leader saya, kamu merangkap sebagai guru, bukan cuma manajer, kamu adalah guru bagi anak-anak. Guru kan apa? Yang mendidik. Kalau kamu tidak menjalankan fungsi itu, kamu sebenarnya bukan seorang pemimpin. Dan terlalu idealis kalau kita tuh bisa mengubah watak seseorang jadi yang orang yang tidak cari benarnya sendiri dan lain-lain. Itu menurut saya itu agak mustahil lah. Tapi yang penting apa? Bisa kerjasama. Udah, itu cukup. Saya nggak seneng sama
itu yang suruh membuat kamu senang itu siapa? Nggak ada kan? Tapi kamu harus bisa bekerja sama dengan baik kan? Jadi teman kerja itu kalau boleh milih, saya ya pengen milih, tapi kan tidak mungkin itu. Ya sudah, sini sergap, sini ngayal, ya terimalah apa adanya. Masih lebih mudah dalam konteks karyawan dan atasan. Kalau memang sampai punya karakter yang sangat menyusahkan kan, ya tinggal diberhentikan gitu. Tapi kalau saudara gimana? Kan tidak mudah. Atau keponakan atau yang nggak ada hubungan darah, sangat sulit. Makanya bilang masalah dalam pekerjaan itu masih lebih mudah. Yang sulit adalah menyelesaikan masalah di dalam keluarga, itu sangat tidak mudah. Apakah Bapak memiliki cara khusus untuk mengendalikan emosi saat dalam kondisi tertekan, Pak? Apakah cara apa sih yang digunakan sehingga dirasa cukup efektif untuk dilakukan, Pak Edi? Diam. Ini kan kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan emosi ya. Karena saya itu jadi bakul selama hidup itu, umur 12 tahun saya mulai kerja sampai sekarang berarti 51 tahun ya. Dilatih bagaimana saya harus harus tidak menunjukkan emosi saya. Nah itu latihan saya apa? Di toko jualan. Nah wong dodol nek merengut rasa seneng hati yo tidak laku. Menurut saya itu ajang gemblengan yang baik itu di toko itu. Bertemu dengan berbagai macam karakter pelanggan. Kalau nek ngomong yo yang gitu ranjama, bagaimana kita tetap tertawa di situ. Nah dari itu lama-lama ya bagaimana mengendalikan emosi. Sungguh marme hati, enggak apa-apa. Jadi perlu latihan menurut saya. Tapi yang penting adalah diam, jangan ngomong, diam dan tunjukkan sikapmu, sembunyikanlah emosi yang ada. Gampang teorinya. Ini yang lakoni ternyata tidak mudah. Ada pepatah mengatakan bahwa sesungguhnya musuh terbesar adalah diri sendiri. Bagaimana cara Bapak memahami kepercayaan diri agar mampu bersaing dengan diri sendiri, Pak Edi? Waduh, itu sulit dijawab itu. Gimana tolong? Bagaimana cara Bapak memahami kepercayaan diri agar Bapak mampu bersaing dengan diri sendiri, Pak? Oh, mungkin bahwa dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah selesai, oke. Kalau belum selesai, wah repot itu nanti. Ada pengingkaran diri segala ya. Saya rasa kok semua masalah yang ada pada dirimu itu selesaikan. Entah caranya bagaimana, banyak sekali. Banyak hal-hal yang itu misteri dari dalam diri yang orang nggak boleh tahu atau tidak perlu tahu. Itu sudah selesai belum? Apakah masih luka? Masih kalau dikuak masih terasa sakitnya. Ya. Itu ya PR-nya itu Bisa sampai berada di level menertawakan masalah yang pernah kita hadapi. Iya. Nah, ngapain? Loro-loro ngapain? Kan lucu toh. Kita bisa melihat kelucuan. Komedi kan begitu. Yang bagi orang lain menyakitkan, tapi di situ bisa kelihatan lucunya. Nah itu komedian itu hebatnya di situ. Menurut Pak Edi, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan personal branding, Pak Edi? Dan untuk apa personal branding? Untuk diri sendiri, untuk
karir yang sedang kita rintis gitu kan, Pak. Untuk tadi jodoh gitu ya. Kira-kira untuk itu. Menurut saya ketika orang sudah sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, disitulah diperlukan personal branding. Karena dia merasa butuh orang, bukan untuk dimanipulasi tidak ya, tapi dalam hidup orang butuh orang lain. Dan ketika dia sudah menyadari itu, maka dia sadarilah ini butuh wong liya, image orang terhadap kamu kayak gitu, ora payu, sulit, kamu tidak akan bisa. Kira-kira begitu. Kemudian Bapak ini termasuk tipe yang mana sih, Pak? Bekerja untuk bahagia atau bahagia untuk bekerja, Pak? Itu Bekerja untuk bahagia atau bahagia untuk bekerja? mungkin dua-duanya. Karena saya ini termasuk workaholic ya. Saya tidak mengingkari bahwa ada satu masa saya seperti itu, tapi bahwa bekerja untuk bahagia itu harus, kalau enggak kan repot, tidak sesuai passionnya. Tidak usah dikotomikan, sudah dihukumi aja dua-duanya, tidak usah dibenturkan. Dua-duanya kalau bekerja untuk apa tadi? Bahagia atau bahagia untuk bekerja. Nah, saya memang bahagia ya bekerja. Saya jujur, kalau anak buah saya belum libur loh Pak, sudah sekian lama nggak libur. Saya libur dulu, stres kalau enggak, saya tuh malah heran. Kenapa? Nah, orang itu kan butuh makan tiap hari, Pak. Apa pernah tidak makan? Kan makan. Untuk makan orang bekerja. Jadi aku bekerja itu bahagia. Benar, aku enjoy, menikmati bekerja. Ini yang kasihan anak buah saya zaman awal merintis. Ya, ini yang kasihan ketika saya begini dan pola saya sama. Gue beruntung. Hidup di zaman saya menyadari itu, saya mulai dulu. Waduh, itu hidup untuk bekerja bener. Tapi ini memang ya dua-duanya menurut saya itu ada pada diri saya. Bahagia dalam berkarir tidak selalu berjalan linier dengan penghasilan. Apa pendapat Bapak mengenai kebahagiaan karir, Pak? Kalau ini kata apa namanya, ahli-ahlinya ya, yang pengamat generasi milenial, katanya sekarang lebih tidak memperhatikan penghasilan, lebih ke kebahagiaan. Saya lebih senang kalau kebahagiaan itu ada kaitannya dengan idealisme. Menurut saya itu satu gejala yang bagus menurut saya, karena kalau orang itu harus punya idealisme kalau dia ingin kehidupan dirinya dan kehidupan lingkungannya juga semakin berkualitas. Menurut saya kok begitu ya. Jadi apa tadi? Pendapat mengenai kebahagiaan karir. Oh iya, jadi kalau cuma mengejar gaji tinggi sehingga dia jadi kocok loncat seperti yang terjadi pada di dunia perbankan, itu menurut saya kok kurang bermartabat ya. Menurut saya itu cuma binatang ekonomi semata gitu ya. Dia lupa bahwa manusia itu perlu kehormatan diri segala dan tidak bisa dibeli dengan uang. Berbicara mengenai karir, mengapa akhirnya Bapak memilih untuk berkarir menjadi seorang entrepreneur dengan menjalankan bisnis
retail fashion dari toko Bimbo, Granada, Amigo, dan komplementer lainnya. Apa alasan Bapak memilih pekerjaan dan karir tersebut, Pak? Kepepet. Lah iya kepepet. Jadi ya, saya kalau di apa namanya, misinya ayo bekerja, buat misi dulu dong, buat visi dulu dong. Dalam hati saya ini sebenarnya rahasia ini, tapi saya buka untuk Anda. Saya harus jujur bahwa itu tidak saya alami. Omek kepepet apapun harus kita jalani. Tapi moralitas saya pegang, ya. Jadi bukan menghalalkan segala cara, enggak gitu. Tapi pekerjaan apapun yang penting menghasilkan duit untuk kita hidup. Dulu saya begitu, itu tok gitu. Terus ya baru menyusul kemudian, baru organisasi yang baik itu harus begini ya yuk dibuat apa yo tetap harus mikir, karena bukan sesuatu yang ada di sini gitu. Tapi kalau hanya pada saya apa toh, saya cuma bisa bilang, tapi ini jujur gitu ya, bukan sesuatu yang di AP gitu. Saya cuma aku senang jadi karyawan, oke. Karena apa? Karena itu artinya saya bisa memberi makan nafkah pada karyawan saya. Jujur ketika karyawan saya 500 kemarin nih, walaupun banyak yang tidak efisien, ketika terjadi pandemi di mana terpaksa harus mengurangi karyawan, itu saya sedih karena itu sebenarnya tidak sesuai dengan visi misi saya. Kamu nggak tahu bang, tapi ini hanya saya lakukan sendiri. Jadi saya tahu bahwa tadi karyawan wih bisnis juga berapa bener, bisnis tak iso sedikit mungkin orang gitu ya. Tapi ingat, saya adalah orang yang mimpi jadi guru ya, jadi wajar punya impian seperti itu, karena artinya orang yang menjadi objek orang penat, menjadi sosok yang didandani, itu kan jadi lebih banyak. Jadi meskipun Pak Edi berentrepreneur, tetapi jauh dalam lubuk hati Pak Edi juga sosokpreneurnya harus tetap berjalan ya Pak Edi. Oh iya. Saya senang sekali bahwa ada teman saya yang bisa membaca itu dari value yang saya anut ini, dia bisa lihat. Iya Pak. Amigo Group yang berjalan di tahun ke-47 ini, ingin tahu dong Pak, cerita di balik proses dan fase dalam membangun karir tersebut Pak Edi. Ya kan kamu tahu tuh. Nggak usah tanyakan kalau itu. Aku yang rasa betul secara Amigo wes. Menurut Bapak, apa yang paling berkorelasi dengan karir Pak? Antara pendidikan formal, informal, dan non-formal Pak Edi? Non-formal dan informal. Tipis ya ini ya. Yang jelas bukan pendidikan formal. Pasti. Tapi informal dan non formal ini agak tipis, jadi dua-duanya. Setelah tidak begitu aktif bekerja di toko yang sudah memiliki banyak cabang, Pak Edi berfokus pada hal-hal yang strategis. Di samping itu, hal apa yang masih dilakukan sih Pak? Belajar hal yang baru, melakukan aktivitas lainnya gitu Pak Edi.
saya cuma senang membaca aja gitu. Membaca artikel-artikel yang ini mungkin kalau dibilang apa, mungkin kelebihan saya gitu ya. Saya mampu melihat benang merah dari artikel yang saya baca gitu. Kira-kira itu. Dan saya kan tetap menekuni pendidikan sekolah karena itu sudah aku wis ujar gitu ya, bahwa saya akan melayani pendidikan, akan berkecimpung di dunia pendidikan sampai mati gitu. Itu sudah apa gitu, ujar gitu. Dari beberapa hal yang disampaikan Pak Edi tadi sampai fase karir saat ini, tentu banyak kebermanfaatan yang sudah diberikan untuk orang lain dan lingkungan, baik dari sisi materi, moral, dampak sosial, pendidikan, bahkan budaya dan sebagainya Pak Edi. Apa harapan Pak Edi berikutnya, Pak? Kayaknya tidak ada yang baru, tapi namanya merawat itu kan orang rampung-rampung. Ya, jadi mungkin saya berada dalam fase memelihara sampai mati. Gitu. Pak Edi, terima kasih sekali. Semua pertanyaan dijawab dengan Pak Edi dengan bagus sekali. Dan iya, tadi seperti yang dikatakan Pak Edi, ada beberapa yang baru saya ketahui dari sesi wawancara ini. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Edi. Sama-sama.